Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada belasan mahasiswi yang menjadi korban atas manipulasi yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas. Mereka semua ternyata terperdaya atas semua ucapannya yang mengarah pada pengancaman. Dan atas segala keterpaksaan mereka kemudian memberikan mahkota hitamnya untuk menjadi santapan. Kebanyakan dari para mahasiswi itu dibawa ke sebuah tempat penginapan. Beberapa dari mereka bahkan dimandikan sebagai upaya pensucian atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Hingga puncak atas klimaks dari tahapan-tahapan rencana busuk itu adalah aktivitas olahraga pencoblosan. Dari sini kemudian banyak pertanyaan dari segelintir masyarakat, di mana mereka kebingungan sebab si pria penyandang disabilitas itu tidak punya kedua tangan. Dan bagaimana bisa dia memaksa para mahasiswi pada tindakan di atas ranjang kasur. Sebuah kemustahilan yang tentu sangat sulit untuk dicerna oleh logika manusia. Si penyandang disabilitas yang bernama Agus itu juga memberikan klarifikasi. Dengan tata bahasa yang baik, dia berhasil memanipulasi banyak orang pada keterbatasan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak punya kedua tangan dan tidak mungkin melakukan tindakan tercela tersebut. Dirinya bahkan menuduh para korban telah melakukan fitnah yang keji terhadapnya dan para penegak hukum menjadikannya kambing hitam atas segala tuduhan-tuduhan itu. Namun hal ini kemudian segera terpatahkan karena banyaknya korban yang sekarang akhirnya melaporkan. Dari semua kesaksian itu disimpulkan bahwa si pelaku ternyata memiliki sikap dan sifat yang manipulatif. Dia menghalalkan segala cara untuk merayu ataupun mengancam para korban agar bisa ditiduri tanpa bantuan kedua tangan. Lalu bagaimana cerita selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, terlebih jangan pernah percaya dengan siapapun meskipun mereka punya keterbatasan. Sebab niat baik yang diberikan bisa saja dimanfaatkan dan orang-orang seperti ini tanpa disadari banyak sekali di sekitar kita. Si pria penyandang disabilitas itu bernama Iwayan Agus Suratama yang berusia sekitar 21 tahun. Dia bertempat tinggal di kota Mataram yang berada di pesisir pantai di utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Agus ternyata sudah menjalani kondisi yang serba terbatas itu sejak usianya masih sangat kecil. Meskipun tidak dijelaskan secara terperinci, namun dalam keterangan dari pihak keluarga, di sana mereka bercerita bahwa Agus memang terbiasa serba dibantu hidupnya oleh sang ibu. Dia bahkan selalu meminta untuk ditemani ketika sedang buang air besar. Hal senada juga disampaikan oleh tetangga dekatnya. Mereka mengungkapkan bahwa selama ini Agus dikenal sebagai orang yang pendiam namun terbilang memiliki kepribadian yang baik serta sopan. Pria itu juga jarang sekali bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar rumahnya karena keterbatasan fisik yang dideritanya. Akan tetapi hal itu nampaknya berbanding terbalik dengan pergaulannya di luar sana, di mana sikap yang berbeda ditunjukkannya pada pergaulan yang mengarah ke hal yang negatif. Dan satu video menjadi bukti yang memperlihatkan perilaku buruk dari pemuda penyandang disabilitas tersebut. Dalam video yang berdurasi singkat itu diperlihatkan bahwa Agus sedang mengkonsumsi minuman setan. Di sana dia bahkan bertingkah sangat konyol dengan berjoget serta bercanda tawa pada halusinasi tingkat tinggi. Perbedaan sikap inilah yang kemudian menjadi rancu di kalangan masyarakat. Ada dua sisi kepribadian yang kemungkinan ditonjolkan oleh pemuda tersebut. Dan dari semuanya mampu memanipulasi banyak orang untuk membela serta membencinya dalam satu waktu yang bersamaan. Bahkan ada bukti dari beberapa video lain juga mempertontonkan banyak perilaku yang menyimpang. Pada fenomena ini kemungkinan besar Agus merasa bahwa dirinya butuh pengakuan. Sebagai seorang penyandang disabilitas, dia merasa bahwa dirinya ingin dianggap sama. Dia berusaha menjadi manusia normal seperti remaja pada umumnya meskipun di kondisi yang tidak memiliki kedua tangan.
Satu perilaku yang kebablasan dari Agus juga terkait penyelewengan dana beasiswa yang didapatnya. Di mana satu orang dosen kemudian bercerita bahwa Iwayan Agus sebenarnya mendapatkan uang bantuan untuk berkuliah sebanyak 13 juta rupiah setiap tahun. Atau total uang yang akan diberikan untuk menempuh pendidikan sekurangnya sekitar 50 juta rupiah. Sayangnya uang 13 juta itu habis tak bersisa begitu saja. Dan ketika tenggat waktu untuk membayarkan uang semester sebanyak 900 ribu rupiah dia malah tidak mampu. Hingga Agus memilih untuk meminjam uang kepada dosennya. Entah dipakai untuk keperluan apa uang beasiswanya tersebut, namun bisa dibilang sudah terjadi penyelewengan sebab biaya kuliah per semesternya hanya berkisar kurang dari 10% dari dana bantuan yang diberikan. Beberapa perilaku buruk itulah yang menjadi cerminan dan akhirnya membuka mata semua orang, di mana seseorang yang memiliki keterbatasan fisik ternyata mampu berbuat picik serta bersikap sangat manipulatif. Dan puncak atas rentetan kisah hidup dari Agus kemudian bermuara pada tindakannya terhadap 11 orang mahasiswi, di mana mereka semua dijebak secara paksa untuk melakukan aktivitas olahraga pencoblosan. Pada kesempatan ini saya akan membahas kronologisnya dari beberapa sumber yang saya dapatkan. Hal itu juga diambil dari pengakuan salah satu korban yang sempat dibawa serta dimandikan di sebuah tempat penginapan. Kejadian ini terjadi pada bulan Oktober, di mana saat itu korban mengaku bahwa dirinya sedang membuat konten untuk media sosialnya di depan Universitas Udayana. Dan secara tiba-tiba sosok dari Agus kemudian mendatanginya hingga mengajaknya untuk berkenalan. Ketika itu Agus menunjukkan sikap yang sangat ramah serta sopan dan kemudian mengajaknya berinteraksi dengan sebuah senyuman serta candaan untuk membuat suasana terkesan hangat. Hingga setelah situasi sudah dikuasai olehnya, Agus tiba-tiba saja menceritakan pengalaman hidup yang tidak mudah sebagai seorang penyandang disabilitas. Di sana Agus mengutarakan bahwa kehidupannya sangat sulit pada keterbatasannya ini, dan dia selalu berusaha untuk semangat dalam menghadapi setiap kesulitan tersebut. Beberapa cerita motivasi yang terdengar sangat inspirasi juga kemudian diutarakannya. Agus menjelma sebagai seorang yang terlihat kuat serta membangun citra yang baik di hadapan si gadis. Dan dari sinilah korban kemudian mulai tersentuh atas segala kerumitan hidup yang dijalani Agus. Pria yang baru sekali ditemuinya itu membuatnya hanyut pada perasaan yang haru. Dan dia kemudian tanpa sadar terbawa suasana untuk membuka diri pada kisah masa lalunya yang terbilang suram. Si gadis ternyata terpancing untuk bercerita mengenai segala keburukan yang sudah dirinya lakukan. Dia membuka kisah dari aibnya sendiri dan semua itu terjadi di luar kontrol karena merasa sudah dibuat nyaman oleh Agus. Pria itu bahkan dengan serius menatapnya dan raut wajahnya menunjukkan rasa simpati yang sangat tinggi. Sayangnya yang tidak disadari oleh gadis muda tersebut, di mana Agus ternyata memang sengaja menjebaknya agar mau bercerita mengenai aibnya dan ini sebagai upaya untuk menguasainya secara keseluruhan. Dan pada beberapa menit berikutnya apa yang disampaikan oleh si gadis kemudian dikembalikan lagi padanya dalam bentuk sebuah ancaman. Agus berkata bahwa dirinya sudah mengetahui perihal masa lalunya yang sangat buruk, dan dirinya bisa saja memberitahukan itu kepada kedua orang tuanya bahkan ke banyak mahasiswa lain di Universitas Udayana tersebut. Di sini Agus melakukan sebuah intimidasi dan menyudutkan korban. Dia kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak akan membongkar aibnya jika si gadis mau menuruti semua perintahnya. Mendengar hal itu si gadis kemudian sangat terkejut dan raut wajahnya sangat ketakutan. Dia tidak mungkin membiarkan kedua orang tuanya mengetahui semua tindak tanduk dari perbuatan buruknya di masa lalu. Dan terpaksa akhirnya menyetujui kesepakatan itu dan akan menuruti pria yang sebenarnya baru sekali ditemuinya. Menurut pengakuan yang disampaikan si gadis di hadapan pengacaranya, ketika itu Agus kemudian bergegas untuk memintanya mengambil motor dan pergi ke sebuah tempat. Di sana dia tidak memberitahukannya dan si gadis dengan terpaksa mengikuti arahannya. Hingga akhirnya mereka ternyata sudah sampai di sebuah tempat penginapan.
Si gadis awalnya benar-benar terkejut dan tidak mengerti kenapa Agus membawanya ke sini. Namun karena ancaman yang diberikan itulah dia hanya bisa mematahinya. Tidak ada pilihan lain sebab aibnya lebih berbahaya jika sampai keluarganya mengetahui itu. Singkat cerita, si gadis kemudian diminta untuk pergi ke kasir dan dia disuruh untuk memesan kamar serta membayarnya. Setelah itu mereka berdua kemudian ditunjukkan ke kamar yang bernomor 6 dan keduanya kemudian masuk. Sesampainya di dalam, Agus kemudian kembali melakukan intimidasi pada gadis yang berusia 23 tahun itu. Di sana dia bersikap sangat manipulatif dan korban seperti terhipnotis karena didasari rasa takut mengenai aibnya terbongkar. Si gadis kemudian melanjutkan kesaksiannya. Saat itu dia kemudian diminta untuk masuk ke dalam kamar mandi. Agus juga menyusulnya dan mereka akan membersihkan diri secara bersama-sama. Di sini Agus berkata bahwa dirinya akan melakoni ritual pensucian atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dia ingin si gadis membuang seluruh parasit atas segala perilaku buruknya di masa lalu. Entah apa yang dipikirkan serta dirasakan oleh gadis muda pada posisi tersebut, kemungkinan dia merasa serba salah dan mengikuti perintahnya adalah sebuah pilihan yang harus diambil. Pada momen tersebut si gadis bahkan hanya diam saja ketika Agus mulai memainkan kedua kakinya. Ketiadaan tangan tentu berpengaruh, namun ternyata tidak menghalanginya pada satu tujuan. Setelah selesai dan keluar dari kamar mandi, si gadis kemudian kembali mengenakan pakaian lengkapnya dan Agus menyuruhnya untuk naik ke atas ranjang kasur di kamar penginapan tersebut. Si gadis sebenarnya memiliki tenggat waktu untuk melakukan perlawanan, sayangnya psikisnya sudah dikuasai secara penuh dan logikanya hilang dengan begitu saja. Hingga akhirnya Agus menyusul si gadis untuk naik ke ranjang kasur. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, dia kemudian melucuti dengan menggunakan kedua kaki serta gigi gerahamnya. Dan si gadis akhirnya sudah dalam keadaan yang terbuka dengan seluruhnya. Dan puncaknya tentu adalah sebuah aktivitas olahraga pencoblosan. Agus benar-benar selayaknya pria normal sebab rudal miliknya melesat dengan sempurna. Dan si gadis memilih hanya terdiam dan pasrah karena intimidasi serta ancaman yang selalu dikumandangkan. Singkat cerita, setelah semua ambisi itu terselesaikan, Agus kemudian mengajak si gadis untuk pergi dari tempat penginapan tersebut. Mereka berdua akhirnya berpisah satu sama lain pada perbedaan perasaan yang akhirnya tercipta. Pada situasi itu, Agus tentu merasa sangat bangga dan bahagia setelah mendapatkan semuanya, sementara si gadis masih mencerna apa yang sedang terjadi dan dia mengaku sempat menangisinya. Selepas Agus sudah pergi dari pandangan matanya, si gadis mulai menyadari bahwa dirinya telah dijebak dan dimanipulasi. Pria penyandang disabilitas itu sangat pandai dalam merubah logika di kepalanya. Kejadian atas rasa penyesalan itu juga dirasakan sampai berminggu-minggu lamanya. Si gadis merasa sangat traumatis dan ketakutan itu menjalar pada kehidupannya yang sudah tidak lagi normal. Hingga akhirnya dia kemudian memberanikan diri berkata kepada kedua orang tuanya, dan pihak keluarga merespon dengan melaporkan Agus atas terjadinya peristiwa tersebut. Akan tetapi Agus kemudian menyangkal segala tuduhan itu. Agus berkata bahwa dirinya adalah penyandang disabilitas yang hidupnya serba terbatas. Dia bahkan mengaku bahwa sampai saat ini masih ditemani ketika sedang membuang air besar. Dan dia mempertanyakan bagaimana bisa orang yang tidak punya dua tangan melakukan pemaksaan pada gadis yang normal. Agus mengungkapkan bahwa kejadian itu adalah kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka. Dia tidak pernah mengintimidasi ataupun melakukan pengancaman sama sekali. Pada awalnya masyarakat tentu percaya dengan ucapan dari Agus. Mereka bahkan menuduh bahwa pihak kepolisian ceroboh dan sangat tidak adil sebab bisa-bisanya menetapkan tersangka pada pria penyandang disabilitas. Di momen ini masyarakat dan petugas kepolisian seperti diadu domba atas segala manipulasi yang diucapkan oleh Agus. Akan tetapi titik terang atas datangnya bukti pendukung akhirnya mulai bermunculan. Salah satunya itu dari pengakuan beberapa karyawan serta pemilik penginapan yang dijadikan tempat perkara.
di mana mereka mengaku bahwa Agus memang sering berkunjung ke sana. Pria itu bahkan membawa beberapa wanita yang berbeda setiap memesan kamar. Agus diduga memang sudah sering melakukan tindakan tersebut, terlebih 12 orang mahasiswi kemudian menyusul untuk melaporkannya ke kantor kepolisian. Sebuah realita kehidupan yang dirasa tidak masuk akal namun benar-benar terjadi, di mana seorang penyandang disabilitas malah tidak tahu diri pada perilaku yang dilakukannya. Secara kebetulan namanya juga Agus dan perilaku serta sifatnya hampir-hampir sama. Padahal dalam pandangan serta pengamatan admin pribadi, Agus yang ini sebenarnya memiliki potensi yang besar di dalam hidupnya. Tata bahasa yang bagus serta sikap yang percaya diri seharusnya dia jadikan modal untuk hidup yang lebih baik dan berkembang. Keterbatasan fisik itu sebaiknya dia gunakan untuk memotivasi banyak orang. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dan kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.